Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 unit 7 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Langsa ingin menampilkan video untuk memenuhi tugas UAS kami pada mata kuliah Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bu Lutfia Wahyu Saputri, SPD MPD dengan judul Yang pertama ada kurikulum pembelajaran PPKN di SD. Yang kedua, media pembelajaran PPKN di SD. Yang ketiga, strategi pembelajaran PPKN di SD. dan yang keempat sumber pembelajaran PPKN di SD. Selanjutnya langsung saja kita masuki ke dalam videonya. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum PKN di SD. Kurikulum PKN merupakan pedoman yang digunakan dalam pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Kurikulum ini membantu guru dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila agar siswa dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Misalnya, siswa diajarkan untuk menghormati orang lain, menaati aturan, dan menjaga kerukunan dengan sesama temannya. Nah, selanjutnya adalah landasan dan tujuan kurikulum PKN di SD. Kurikulum PKN didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Tujuan utamanya adalah membentuk siswa yang memiliki karakter yang baik, cinta tanah air, dan memahami hak serta kewajiban sebagai warga negara. Contohnya, siswa dibiasakan bersikap jujur, disiplin, dan menghargai perbedaan. Dan selanjutnya yang ketiga ada struktur kurikulum PPKN di SD. Struktur kurikulum PPKN mencakup tujuan pembelajaran, materi, kegiatan belajar, dan penilaian. Semua bagian tersebut dirancang agar siswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila dengan baik. Contohnya, setelah mempelajari materi tentang gotong royong, siswa melakukan kerja kelompok sebagai bentuk penerapannya. Yang kelima ada implementasi kurikulum PPKN dalam pembelajaran di SD. Penerapan kurikulum PKN dilakukan dengan mengajarkan dan membiasakan nilai-nilai positif kepada siswa. Contohnya, siswa diajak bekerja sama saat menghargai pendapat teman dan membantu teman yang membutuhkan. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipelajari tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, saya akan membahas media pembelajaran PPKN di SD. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu media? Jadi, media adalah segala bentuk alat, bahan, atau sarana yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Adapun fungsi media pembelajaran PPKN di SD yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi, yang dimana dengan adanya media dapat membantu guru untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswanya secara lebih jelas. Yang kedua, menarik perhatian, yang dimana media visual dan interaktif dapat mengurangi rasa bosan siswa saat belajar berlangsung. Yang ketiga, memperjelas konsep. Maksudnya di sini adalah dengan guru memberikan materi abstrak seperti nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan melalui gambar, cerita, atau animasi. Dan yang terakhir, ada meningkatkan pengalaman belajar, yang maksudnya yaitu siswa memperoleh pengalaman belajar melalui kegiatan melihat, memainkan, dan menggunakan media. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis media pembelajaran dalam pendidikan Pancasila di SD. Yang pertama, ada media visual. Di sini maksudnya adalah media pembelajaran yang menyampaikan informasi melalui gambar atau tampilan yang dapat dilihat oleh siswa. Contohnya gambar lambang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ada media audio visual. Media ini adalah media yang menggabungkan suara dan gambar bergerak sehingga pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Contohnya, video animasi tentang Pancasila dan film pendek tentang toleransi. Jenis media yang ketiga adalah media digital interaktif. Di sini media ini adalah media berbasis teknologi yang menggabungkan siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan materi pembelajaran. Contohnya, e-komik PPKN dan game edukasi PPKN serta kuis interaktif. Dan yang terakhir ada media kinestetik. Media ini adalah media yang melibatkan aktivitas gerak atau pengalaman langsung siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya, bermain peran tentang musyawarah dan simulasi pemilihan ketua kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas strategi pembelajaran PPKN di sekolah dasar.
Nah, strategi pembelajaran adalah cara atau rencana yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dalam mata pembelajaran PPKN, strategi pembelajaran digunakan untuk membantu siswa memahami nilai-nilai Pancasila, hak dan kewajiban, serta membentuk siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Strategi pembelajaran PPKN di SD terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu strategi ekspositori. Strategi ini merupakan strategi yang berpusat kepada guru. Nah, strategi ini guru menyampaikan materi secara langsung melalui penjelasan, ceramah, atau demonstrasi. Contohnya itu seperti guru menampilkan video ataupun gambar tentang nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu strategi inquiry. Nah, strategi ini merupakan strategi yang menekankan proses menemukan pengetahuan melalui pengamatan, penyelidikan, dan diskusi. Contohnya siswa mengamati perilaku di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu strategi kooperatif atau cooperative learning. Nah, strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, siswa bekerja sama dalam kelompok ataupun bermusyawarah. Yang keempat yaitu strategi kontekstual. Nah, strategi ini merupakan gabungan dari materi pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa. Contohnya yaitu guru mengaitkan materi tentang aturan tata tertib di sekolah. Yang kelima yaitu strategi bermain peran. Strategi ini dilakukan dengan memerankan suatu situasi tertentu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Contohnya, siswa melakukan simulasi musyawarah untuk pemilihan ketua kelas. Yang keenam yaitu strategi pembelajaran berbasis proyek. Strategi ini mengajak siswa menyelesaikan suatu proyek yang berkaitan dengan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan membahas pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu dan mendukung proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman belajar. Sumber belajar tidak hanya berupa buku, tetapi juga dapat berupa manusia, lingkungan, maupun teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sumber belajar ini juga memiliki jenis-jenis. Antara lain, jenis-jenis sumber belajar menurut Mudofir antara lain ialah yang pertama, pesan. Pesan adalah informasi atau materi yang disampaikan kepada peserta didik seperti konsep, fakta, nilai, dan ide pembelajaran. Yang kedua adalah manusia, yaitu orang yang menjadi sumber informasi atau pengetahuan seperti guru, narasumber, orang tua, maupun teman sebaya. Kemudian yang ketiga ada bahan atau material. Bahan atau material ini adalah segala sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran seperti buku, modul, LKPD, dan bahan ajar lainnya. Dan selanjutnya ada alat atau device. Alat atau device ini merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan bahan pembelajaran seperti komputer, proyektor, televisi, dan telepon pintar. Dan selanjutnya ada teknik. Teknik ini merupakan metode atau cara yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti diskusi, ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Kemudian yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan juga masuk ke dalam sumber belajar. Lingkungan adalah tempat atau situasi yang mendukung kegiatan belajar seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, museum, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah fungsi sumber belajar. Apa sih yang menjadi fungsi sumber belajar ini? Nah, ternyata sumber belajar ini memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pembelajaran. Antara lain yaitu menguatkan proses belajar, menyediakan dasar bagi pembelajaran, meningkatkan efektivitas belajar, memberikan peluang untuk belajar secara mandiri maupun kelompok, memungkinkan pembelajaran yang instan melalui akses informasi yang cepat, dan yang terakhir adalah memungkinkan penyampaian materi pembelajaran secara lebih efektif dan menarik. Nah, setelah kita bahas ke semua itu, apa sih yang menjadi manfaat sumber belajar ini? Nah, menurut Rohani, manfaat sumber belajar ini adalah antara lain menyediakan pengalaman belajar yang nyata
dan langsung bagi siswa. Kemudian, mampu menghadirkan hal-hal yang tidak mungkin dijangkau, dikunjungi maupun dilihat secara langsung. Kemudian yang ketiga, dapat memperluas dan menambah perspektif materi yang dipelajari dalam kelas. Nah, yang keempat, menyediakan informasi yang tepat dan terkini. Yang kelima, membantu menyelesaikan berbagai permasalahan pembelajaran. Dan yang terakhir, memicu perkembangan pemikiran, sikap, dan kemampuan peserta didik. Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sumber belajar ini. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sumber belajar adalah satu, perkembangan teknologi. Seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang begitu pesat memudahkan akses terhadap berbagai sumber belajar digital dan semua media pembelajaran modern. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai budaya. Budaya yang berkembang dalam masyarakat dapat mempengaruhi cara pemilihan dan penggunaan sumber belajar. Yang ketiga, keadaan ekonomi. Kondisi ekonomi dapat menentukan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap sumber belajar. Nah, yang terakhir adalah faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi penggunaan sumber belajar ini. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sumber belajar ini antara lain ialah perkembangan teknologi. Seperti sekarang ini yang kita rasakan, kemajuan teknologi yang begitu pesat memudahkan akses terhadap berbagai sumber belajar digital dan media pembelajaran modern. Yang kedua adalah nilai-nilai budaya. Budaya yang berkembang dalam masyarakat mempengaruhi cara pemilihan dan penggunaan sumber belajar. Yang ketiga adalah keadaan ekonomi. Kondisi ekonomi itu dapat menentukan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap sumber belajar. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah keadaan pemakai. Karakteristik pengguna seperti usia, kebutuhan, kemampuan minat, dan tingkat pendidikan akan mempengaruhi pemanfaatan sumber belajar. Baiklah, sekian video dari kami. Semoga videonya dapat memberikan manfaat dan wawasan khususnya bagi kami dan bagi para penonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai jumpa semuanya.